Hai para kaum pejuang tiktokir sedunia dan sealam raya, selamat waktu kalian semua dimanapun itu kalian berada. Salam kepemalasan dan salam kepengangguran se-internasional. Canda-canda doang. Selamat datang kembali di channel peternakan hewani. Kok peternakan? Salah, channel Aloflam Singar Rimpat. Ada singar wow. Mungkin kalian merasa sangat bosan, tapi kok saya tidak bosan ya. Ingin menyampaikan kepada kalian kaum fans beratnya virus Sableng Kapak Geni 212 agar yang belum subscribe silakan bergabung dan menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya warganet. Jangan lupa juga ya bantu ditonton sampai habis videonya dan jangan di skip karena channel Singar Rimba ini harus membesar 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton atau waktu tayang agar akun pemula ini bisa dimonetisasi memenuhi syarat. Ayolah saudara-saudaraku bantu channel ini karena syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang harus terpenuhi dalam 12 bulan terakhir. Dan sekarang channel ini baru menempuh bulan yang keempat sejak pertama video diupload di channel ini. Saya doakan kepada kalian semua yang berniat baik yang telah mengunjungi channel ini diberkati dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Hai kalian semua kaum unlimited, kali ini saya akan merangkum sebuah film keluaran tahun 1981 yang berjudul The Postman Always Rings Twice. Judul yang sangat panjang dan terpanjangkan. Yang mana film ini menceritakan tentang perselingkuhan antara seorang ibu rumah tangga, istri dari seorang pemilik restoran, yang mana istrinya ini berselingkuh dengan seorang lelaki tua atau sebut saja gelandangan gitulah, kok ribet. Yang mana perselingkuhan tersebut bermula sejak gelandangan tersebut pindah ke rumah pasangan suami istri pemilik restoran tersebut. Bagaimana lanjutnya tentang keseluruhan jalan cerita film ini? Oke, langsung saja, tidak usah berkomak-komik yang berlebihan karena muka kalian sudah sangat cemberut, keriput dan membosankan melihat keadaan ini. Diawali di suatu tempat persinggahan, kita diperlihatkan dua orang bapak-bapak tua yang bersinggah untuk mengisi angin tambahan ke ban mobil mereka karena mereka akan mengarungi jauhnya perjalanan darat ke suatu kota. Tetapi karena lapar, maka mampirlah mereka di restoran di tempat persinggahan tersebut untuk makan sebentar. Dan tak lama kemudian pengemudi mobil tersebut pergi meninggalkan teman gelandangannya itu, dan gelandangan tersebut pergi untuk mengejar, namun dia sudah ketinggalan yang sangat jauh. Where's my bike? Hey, what's the matter, yo? Karena ia tidak mempunyai uang untuk membayar makanan tersebut, maka diinterogasilah si dia oleh pemilik restoran tersebut dan menanyai latar belakang dan keahlian dirinya. Dan di sini kita dapat mengetahui sudah kalau pemilik restoran tersebut bernama Nick dan gelandang itu sendiri bernama Frank, seorang ahli mesin. Gelandangan kok ahli mesin juga ya. Tanpa pilihan lain, dan Frank pun menerima tawaran bekerja sebagai tukang montir dan ahli bengkel di tempatnya Nick tersebut. Hingga pada malam hari, Frank menonton secara live Nick berdansa dengan istrinya Cora, dan tak lama kemudian adegan beradu banting pun terjadi, dan Frank saat itu juga sangat merasa tegang dan dadanya merasa agak deg-degan gitu. Di keesokan harinya, Nick pergi ke kota untuk suatu urusan yang sangat penting, dan di rumah hanya ada Frank dan Cora. Dan Frank sendiri telah mengunci pintu rumah tersebut. Dan karena semalam Frank telah menonton live dan dia merasa tegang dan deg-degan, dan tak lama lagi dengan onderdilnya yang meminta jatah, maka secara nafsu yang sangat tinggi dia merampas dan memaksa secara paksa agar Cora dapat melayani adu banting bersamanya. Karena Cora tak tahan dengan paksaan tersebut, maka mengiyakan, dan adegan berkemah dan bertidur bareng pun terjadi untuk pertama kalinya dari perselingkuhan ini. Come on, huh? Dan tak bosan-bosannya Cora, dan mungkin sudah jatuh cinta, lagi-lagi dia pergi mengunjungi Frank dan merindukan dirinya Frank yang gelandangan itu.
itu. Di keesokan harinya, Nick lagi-lagi sibuk pergi ke kota. Dan di sini kita dapat mengetahui kalau Frank dan Cora merencanakan kabur ke Chicago dan hidup baru di sana. Tapi sesampainya mereka di terminal bus, malah Frank bermain taruhan judi bersenang-senang di sana. Tak lama kemudian Cora pun ke rumah meninggalkan Frank dan rencana pelarian mereka pun sangatlah gagal. You want one? Yeah. All right, we got it. You won this money. Keesokan malamnya, Frank bersama Cora merencanakan suatu aksi yang sangat terselubung, di mana rencana mereka adalah ingin membunuh Nick, suaminya Cora itu sendiri. Dan tibalah Cora melancarkan aksinya dan memukul suaminya Nick hingga kepalanya berlumuran darah dan terkapar di tempat tersebut. Namun sejahat-jahatnya dan segelandangannya Frank, tetapi dia masih mempunyai hati untuk menyelamatkan si Nick dan mengantarkannya ke rumah sakit. Dan kini polisi pun menginterogasi TKP rumah tersebut. Dan malam itu juga mereka juga bersenang-senang di tempat tidur dengan penuh kelihayan dan dengan penuh keagresifan. Nick sudah keluar dari rumah sakit dan tibalah di suatu malam perkumpulan acara pesta, kayak pesta syukuran atau pesta apa gitulah, di mana semua orang berpesta dan berjoget ria. Dan lagi-lagi Nick mengumumkan kalau Frank lah yang telah menyelamatkan hidupnya. Penyelamatan sih iya, hanya itu saja, tapi di belakang dia akan curi istrimu habis-habis nyembangkok. come here. Oh, this man saved my life. Dan sehabis pesta, keagresifan antara Nick dan Cora pun terjadi di tempat tidurnya mereka. Tutup mata kalian. You said, huh? And that's beautiful. Fine. Hingga pada malam harinya, Nick, Cora, dan Frank pulang dari suatu tempat yang mana Nick dalam keadaannya mabuk yang sangat berat, kayak memikul batu kali. Dan mereka pun singgah di SPBU untuk mengisi minyak di sana. Hingga dalam perjalanan pulang, Cora yang mengemudi mobil dan aksi rencana pembunuhan kepada Nick pun dilakukan. Tiba saatnya lah mobil mereka mogok dan Frank diam-diam dari belakang mengambil sepotong besi memukul kepalanya Nick hingga ia tewas saat itu juga. Frank, wake up. The car stopped. I don't know. Dan kini Frank dan Cora mendorong dan menerjunkan mobil bersama Nick ke dalam jurang yang lumayan cukup terjal. Dan perbuatan yang mereka lakukan ini seolah-olah Nick mengalami kecelakaan agar perbuatan kejahatan mereka tidak diketahui. Dan setelah itu Frank dan Cora turun ke bawah melihat keadaannya Nick dan membuat rekayasa yang cukup aneh, di mana Cora memukul kepalanya Frank menggunakan botol bir dan Frank meninju-ninju mukanya Cora, dan Frank lagi-lagi masuk lagi ke dalam mobil dan menerjunkan dirinya terbalik bersama mobil. Itulah rekayasa sebenarnya yang dilakukan oleh Cora dan Frank supaya ketika polisi dapat menyimpulkan kalau mereka bertiga mengalami kecelakaan mobil. Yang menurut saya yaitu suatu rekayasa yang sangat konyol dan membodohkan diri dan sangat dibodoh-bodohkan oleh diri mereka sendiri. Ini Frank terlihat sangat sekarat di rumah sakit karena kejadian tersebut. Dan ia didatangi oleh dua orang yang menyuruhnya untuk mentandatangani suatu surat yang sangat penting yang berkaitan dengan Nick. Kini Frank untuk sementara waktu ia ditahan di sel polisi untuk menunggu di persidangan pengadilan nanti. Dan pada saat itu juga datanglah India Cash, kuasa hukumnya Frank dan Cora yang akan membantu mereka di pengadilan nanti. Tiba saatnya lah di sidang pengadilan, Cora dinyatakan cukup bersalah padahal tidak ada bukti yang sangat valid. Tetapi suatu surat yang ditandatangani Frank di rumah sakit itulah yang memberatkan Cora sehingga terjadinya keributan di sidang dan akhirnya sidang pun ditunda. Tell me, did you sign something? Your Honor, I object to this complaint. Move to adjourn. Hingga di suatu ruangan, Frank dan Cora mengakui di kuasa hukumnya mereka kalau mereka lah pelakunya, dan pernyataan mereka tersebut diketik oleh seorang sebagai sebuah bukti yang sangat rahasia. Meskipun kuasa hukum sudah mengetahui Cora dan Frank pelaku pembunuhan, tetapi dia mati-matian tetap membela Cora dan Frank bahwa mereka bukan pelaku pembunuhan. Dan di sini juga kita mendapatkan fakta yang sangat jelas bahwa kuasa hukum Case membela mereka karena ia mengincar bayaran sebesar
$10.000 uang asuransi kematiannya Nick. Itulah hukum yang tidak adil yang mementingkan satu pihak tertentu. Bahaya. Aduh, hukum bahaya ini. Go ahead. Now, if you were prepared, we'd pay. And you made me $10,000. Dan kini kasus tersebut harus menunggu beberapa bulan lagi untuk melakukan sidang pengadilan lanjutnya berikutnya. Dan Cora bersama Frank pun pulang ke rumah berlibur berbulan-bulan menunggu sidang selanjutnya. Tibalah malam hari dan adegan pergencotan pun terjadi dan terus terjadi lagi. Kok mataku kayak disinari kilaunya berlian yang melihat adegan ini ya. Kini Cora pun pergi ke desa untuk sementara waktu menemui ibunya yang sedang sakit. Dan Frank sendirian di rumah, dan karena merasa kesepian, Frank pun pergi ke kota bersama seorang pengantar singa. Dan setelah sesampai di sana, kencurlah dia bersama seorang perempuan di sana. Apaan gitu? Kencur aja Frank pikiranmu itu. Yes. Ini tibanya Cora dari desa dan dia pun bersenang-senang dan bersama Frank menikmati keindahan hidup mereka karena mereka berdua akan menikah. Dan Cora sendiri telah bunting atau hamil dari adegan pengeboran selama ini yang mereka lakukan. I'm gonna have your baby. Hingga pada suatu hari datanglah seorang bapak-bapak tua yang beberapa minggu yang lalu mengetik surat pernyataan kejahatan antara Cora dan Frank. Bapak-bapak rese itu menginginkan uang sebesar $10.000 dari Frank dan Cora karena jika tidak kejahatan mereka akan dibongkar segera mungkin. Namun Frank dapat melumpuhkannya dan menghajarnya saat itu juga. I want 10 grand. That confession that I typed up. Sell the place. Bozo, are you insane? Dan Frank pun mengambil surat tersebut di suatu bank yang disembunyikan oleh pria tersebut atau bapak-bapak tua rese tersebut. Dan kini Frank bersama Cora pun bersenang-senang menikmati keindahan dunia ini. Karena menurut ilmuwan Frank tua, dunia ini adalah milik mereka berdua. Tiba saatnya Frank dan Cora pulang dari senang-senangnya mereka. Dan lagi-lagi dalam perjalanan pulang mereka berdua berciuman. Dan mobil mereka hilang kendali dan hampir menabrak mobil dari arah berlawanan. Dan seketika itu juga Cora terlempar dari luar mobil hingga membuatnya tewas saat itu juga. Dan Frank pun menangis seperti titik meang karena kehilangan Cora. Dan itulah keseluruhan dari film ini. Bagaimana menurut kalian? Asik? Atau lebih menegangkan? Atau lebih memburamkan? Ya jelas-jelas menurut saya menegangkan lah. Tapi seru, ada kenyut-kenyut gitu. Frank seorang gelandangan berselingkuh dengan Cora istrinya Nick. Dan hasil akhir mereka melakukan pembunuhan kepada Nick, suaminya Cora itu sendiri. Dan hasil akhir dari film ini mengenai pengadilan Frank selanjutnya tidak dilanjutkan. Dan ending akhir yang gantung dan sangat menggantungkan sekali. Tapi enggak apalah karena udah enak kok melihat keagresifan dari awal film sampai akhir ini. Dan pesan dari film ini adalah tetaplah menjalani hidup kita sehari-hari sebagai manusia yang berakhlak hati nurani dan tidak merugikan kehidupan orang lain. Karena siapa yang menghargai dia akan disayang Tuhan, dan siapa yang tidak menghargai maka dia akan disayang setan dan diangkat sebagai anak-angkatnya Lucifer. Salam keagresifan dan salam pengangguran seduniawi.